Sebelum saya mau menjabarkan firman ini, ada sebuah cerita ilustrasi. Seorang bapak yang keadaannya pas-pasan, yang hidupnya sangat sederhana, dan ia begitu luar biasa bekerja, namun hidupnya tetap pas-pasan. Tapi suatu ketika ia mendapat hadiah ketika dia merokok di rumahnya. Dia buka rokoknya, ada sebuah kertas tulisan, Anda mendapat undian 1 miliar. Dengan bangganya si bapak ini, dengan semangatnya yang sungguh luar biasa, ia berbahagia sekali dan semangat sekali. Dan dia berpikir mau menukarkan kartu undian itu. Tapi dia berpikir, bagaimana ya nantinya hadiah yang 1 M ini. Dia berpikir, aku akan membangun rumah, aku akan membuatnya dengan bagus, dengan modal 500 juta, dan juga untuk mobil 300 juta, dan lainnya nanti 200 juta. Dia berencana, dia berpikir, dia buat dengan pemikiran yang sungguh luar biasa. Tapi ketika sebelum dia tukarkan, supaya dia tinggalkan, dia berpikir, sudah bosan aku hidup miskin dan hidup menderita dan hidup dengan pas-pasan ini, maka semuanya akan saya bakar. Dibakarlah rumahnya yang sederhana ini, dibakar juga topinya yang sering dipakai untuk mengamen, dibakar juga sepatu boknya, tinggal hanya baju biasa. Maka ia pergi ke kantor gudang garam mau menukar undian ini. Ketika ia sampai di pos, ditanya oleh sekuritinya, mau ngapain? Saya mau menukar undian, saya dapat. Apakah betul? Betul. Tapi bapak, mana kartu undiannya? Iya, aku dapat. Iya, mana kartunya? Mana hadiah undiannya? Dia mulai teringat. Semua dia di kantornya, kok gak ada? Dia berpikir, waktu itu saya taruh di topi saya, karena di topi itu saya taruh kartu undiannya. Ternyata topinya sudah dibakar. Maka dia menyesali dan menangis, dan dia hampir, dan puji Tuhan mungkin saja tidak sampai mati, tapi dia sudah menjadi stres. Kenapa? Karena saudara-saudara, karena dia sudah membakar kartu undiannya dan sudah kehilangan yang 1 miliar tadi. Apa yang kita lihat dari ilustrasi itu, saudara? Sama seperti firman hari ini. Dia melupakan kemurahan Tuhan. Dia melupakan yaitu bahwa Tuhan yang memberikan kesempatan baginya untuk mendapat anugerah tadi, mendapat hadiah tadi. Tapi apa yang kita lihat? Dia bukannya berdoa, dia bukannya bersyukur, dia bukannya untuk taat kepada Tuhan, tapi dia langsung berpikir yang duniawi, berpikir di luar dari apa yang dikehendaki Tuhan. Sehingga apa, saudaraku? Ternyata sudah langsung ada bibit kesombongan dalam dirinya. Belum apa-apa, sudah ada bibit-bibit buah-buah kesombongan, kedagingan dalam pikiran dan hatinya. Maka selalu dikatakan, bahkan Paulus berkata, awal kejatuhan manusia, itu dikatakan dalam Rom 3, adalah kesombongan. Awal dari kejatuhan manusia, semua itu kejatuhan. Ketika sudah mulai ada keangkuhan, ketika ada mulai bibit kesombongan, itulah membuatnya manusia jatuh. Dan itu juga dirasakan oleh Paulus dalam Rom 11 ini. Di jemaat Roma, tentu memang semua manusia menginginkan hidup berbahagia, menginginkan hidup yang selamat. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, Paulus berkata, keselamatan, kebahagiaan, dan kemurahan Tuhan itu bukan karena ketaatan,
bukan karena perbuatanmu, namun dikatakan di sini keselamatan yang kita peroleh, anugerah yang kita peroleh, kemurahan yang kita peroleh adalah pemberian pemilik, pemberian Tuhan. Maka Paulus mau menjelaskan kepada jemaat di Roma, ketika orang-orang Yunani di luar orang Yahudi bertanya, pertanyaannya ayat 1 dan ayat 2 tadi, adakah mungkin Allah telah menolak umatnya? Tapi Paulus berkata, sekali-sekali tidak, karena aku sendiri orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umat pilihannya. Karena ada beberapa baik dari Yahudi maupun orang Kristen yang bukan Yahudi di Roma, ada yang selalu merasakan yaitu kebanggaannya, yang merasakan yaitu dia menganggap lebih utama, bahkan lebih apa yang dirasakan di dalam pelayanan gereja itu. Maka Paulus mau berkata, tidak. Sebab Allah tidak pernah menyesali kasih karunia-Nya, dan juga sebab Allah tidak pernah menyesal walaupun orang Yahudi, walaupun orang Israel yang menyalibkan Yesus Kristus. Dakya disonsoni di bata ima songon panmiliton nato bangsa Israel. Dakya disonsoni di bata sekalipun kita sintua dan jemaat yang memang sering melawan kehendak Tuhan. Dakya disonsoni di bata nang dihita, nang di parumatan kota, nang di toma-toma di tohonan. Tidak pernah Tuhan menyesali sekalipun umat Israel itu nakal, tegar tengkuk, cijogal rukum. Tapi apa dikatakan oleh Paulus? Yang dikatakan, mari kita lihat mulai ayat 30 sampai ayat 32. Di ayat 30 sampai ayat 32 mau dikatakan kepada kita, keselamatan itu saudara-saudaraku adalah pemberian Allah. Hadiah silio-lio di matadui alani dangadong si soko kota, dangadong si pangasarota. Ketika Tuhan memberikan kita sampai hari ini anak kasih karunia, dia kita usaha kedua, dia kita masih panganan, dia kita mangulu. Tidak ada yang sesungguhnya yang harus kita sombongkan, baik terhadap siapapun. Tusadong doang ketamina. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Apa yang saya sombongkan? Tetapi itu semua kalau kita lihat di ayat 30 sampai ayat 32, itu adalah kemurahan lewat pengorbanan Yesus Kristus dan diberikan kepada kita supaya kita menerima kehidupan. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan kemurahan Allah itu? Sebab itu adalah sebuah tugas yang diberikan Tuhan kepada saya. Bagaimana saya mempertanggungjawabkan sebagai pilihan Tuhan sebagai pendeta? Bagaimana Amang Sintua sebagai kemurahan Allah mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Itu adalah sebagai anugerah. Bagaimana saudara-saudara mempertanggungjawabkan sebagai pekerjaan, anugerah kasih karunia, hadiah ini mata ketika diterima di satu perusahaan atau pegawai negeri atau diterima di perguruan tinggi negeri. Masing-masing kita, saudara-saudaraku, diberikan Tuhan. Namun sangat-sangat luar biasa jika Paulus mau mengajak bahwa kamu diberikan itu karena kamu dipercayai Tuhan. Amin. Amin. Molo di bata arta tuho unan dok ala di gogo alai pertanggungjawab pemma. Molo di bata tuho jabatan ingo padangan di malom tetap pertanggungjawabkanlah. Dan Tuhan mau melihat dari hatimu, apakah saudara dipercaya atau melakukan korupsi. Karena begitu banyak orang-orang lupa kemurahan Tuhan itu sehingga ia melakukan banyak korupsi dan yang lain-lain kejahatan. Karena tidak pernah puas. Tidak puas dengan gaji, tidak puas dengan uang, tidak puas dengan fasilitas yang sudah diberikan. Maka banyak juga para
pejabat-pejabat kita sudah dikasih tunjangan ini, dikasih tunjangan ini, dikasih tunjangan ini. Toh juga mereka kong kali kong. Kenapa? Karena lupa itu adalah kemurahan Tuhan. Maka dikatakan oleh Paulus yang pertama sekali, jangan sia-siakan pemberian Tuhan. Amin. Amin. Sabata atas bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kita diajak yaitu murah hati. Apa itu arti murah hati? Nanti kita baca di dalam Lukas 6 ayat 36. Di dalam Lukas 6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu Allah murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Apa itu murah hati? Ado para siroham, asiniroha, bermurah hati. Orang-orang yang bermurah hati itulah pemberi, bukan penuntut. Para siroha, molodido, naik somon amai mahamu para siroha. Dia pemberi. Dia banyak memberi kesaksian, banyak memberi kesembuhan, banyak memberi berkat. Tetapi Tuhan tidak pernah menuntut. Itulah ia diajak. Hendaklah kamu bermurah hati. Molodido kau unang tuntut be. Tapi banyak orang Batak seperti itu. Dia bawa dari kampung ke Jakarta ini, ke Depok ini. Ketika di rumahnya 2-3 tahun, dia selalu bersungut-sungut. Ketika itu sudah kawin atau sudah memiliki rumah, berenya atau anak bapak tuanya atau anak abangnya sehasil. Nah, dan di bawah ini dari kena baik. Nunggu pas sekolah ini, nunggu awak karejo ini. Dia tidak mendapat berkat apa-apa. Kenapa? Karena dia menuntut, tidak bermurah hati. Orang yang bermurah hati yang dikatakan seperti Bapa, seperti Tuhan yang bermurah hati, tidak pernah menuntut sekalipun nyawanya diberikan. Ia dituntut di mata kita. Mana? Tidak. Tetapi dia bermurah hati. Alani beremot tama bermurah hati orang, beri kamu maha kena nami. Semuanya kena orang yang bermurah hati, beri kamu mana? Orang-orang yang bermurah hati tidak pernah menuntut apa yang diberikan kepada siapa. Diberikan kepada gereja itu ikhlas. Diberikan kepada abangnya, saudaranya, kepada orang lain, dia ikhlas. Itulah yang bermurah hati. Bermurah hati adalah orang yang menaburkan apa itu kasih karunia, pemaaf, pendamai. Kehadiran Yesus di mana-mana sebagai Lukas 6 ayat 36. Kemurahan hatinya, kehadirannya adalah bermurah hati, selalu membawa sukacita dan damai. Jika bapak dan ibu mau diajak firman hari ini bermurah hati, kehadiranmu akan sejuk. Amin. Amin. Jangan kehadiranmu datang di suatu organisasi banyak yang tersinggung, tapi kehadiranmu bermurah hati, yaitu damai, segar, moloroh waman dotoi dan tubuh margam ikolas marwani borum laswani dengan tubuh laswani. Itulah orang bermurah hati. Sebab Yesus Tuhan bermurah hati. Di mana ia hadir, di situ berkat, di situ damai. Maka dikatakan dalam Matius 5 ayat yang ke-9, mertua si wedang. Itulah yang bermurah hati. Itulah yang disebut bermurah hati. Unang otik-otik kacik rohana. Anak pemain Tuhan. Begitu lah. Sesuai oleh Tuhan ini. Batal mati yang itu sendiri. Orang kacik rohana yang maksimal orang doang benar. Anak pemain Tuhan pendeta sebegini. Begitu. Lu tungguran oleh Tuhan ini. Bangsa Batak bersyukur. Bangsa orang yang sudah dipilih Tuhan bersyukur atas kemurahan Tuhan. Bersyukurlah karena kamu adalah pilihan Allah. Bersyukurlah sekalipun seperti di gereja Allah. Amin. Amin. Juga bayang muna mengalami nama rasiham guru tu mol. Tu di siaran tu situ. Tu dia posada asa torlapo-lapo. Ya, tertemu di sia-sia. Gublon dari hijau. Alai bersyukurlah sekalipun seperti ini.
Sekalipun ibadah kita, sekalipun gereja kita, bersyukurlah, jangan pernah bersungut-sungut. Karena orang yang bersyukur itu adalah karena kamu dipilih. Aku ini juga dipilih Tuhan. Maka kalau kita baca, baik di Markus, baik di Galatia 4, baik juga di Matius, apa yang dikatakan tentang orang yang selalu bersyukur karena pilihan Tuhan itu. Manduk mulia di mau ala dipilih di batang gaku. Sekalipun memang beban muda berat soal berkaitan begini. Ada yang puji Tuhan mau di Dewata hampir 2 miliar, hampir 2 miliar. Bersilujar-lujar dong kamu, silujar-lujar kamu. Belum lagi mencari tanah, belum lagi gedungnya, belum lagi panitia. Baru panitia masih harapan. Oleh patah harapan tidak, oleh masih patah harapan. Tapi bersyukurlah, mulu masih patah tapi masih patah di bawah dana. Amin. Amin. Dapatan menurut kami pertengkaran. Itu dulu, soalnya iba tidak masih patah betul. Alai damai sejahtera. Ketika sudah makan bersama, lupa itu semuanya. Lawatan tapi tujuannya soal misi mobil ini. Air mulu dan masih harapan di sini sudah ada. Tapi mereka mesti itu saling saling masih tolakan, masih harapan. Tapi sehingga apa terjadi? Maju. Ayam orang muda seseorang tidak akan maju. Harus misinya harus saling mengkertak dan saling, yaitu masih pulosan, masih budaya di masih ini. Mulai putar kamu begini di masih ini. Sepatutnya aku begini masih. Tapi puji Tuhan, ternyata mesin itu bisa lancar karena mereka saling tarik menarik dan saling masih patah. Gaya maju motor ini masih patah. Ada yang positif udah pernah asal maju harus di atas firman Tuhan.